Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru separuh yang jawab. Padahal yang hadir berapa ribu orang nih? 2 juta. Biar mantep, saya ulangi lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Syakir ya. Syakir ya, syukur artinya ya. Kata syukuri. Yang kami hormati bapak-bapak, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para ustadzah, serta hadirin hadirah jamaah taklim malam Sabtu yang disingkat Tamasya, yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan yang baik ini, yang indah ini, yang sejuk ini, semilir angin yang masuk ke dalam celah-celah jendela kan itu. Walaupun mendung, kayaknya ini sama seperti kejadian dulu pas saya ngisi di sini. Ya. Dulu itu sempat hujan, mati lampu, ya, bledek. Ya, ini memang didesain Ustadz Syakir. Marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini, kita istiqomahkan, kita hidupkan majelis ini, ya. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan ikrar bil lisan, mengucapkan kalimat hamdalah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ikrar bil lisan kita bersama-sama secara berjamaah, Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menghidupkan majelis ini. Kira-kira majelis Tamasya ini ada perkembangannya atau tidak ini? Insya Allah ya. Oh, nyatanya masih berjalan. Saya memberikan apresiasi sekali. Tamasya ini perkembangannya sudah yang pertama yang saya lihat itu adalah sudah terjadwal. Ya, sudah terjadwal untuk narasumbernya atau ustadznya. Ya, ustadznya sudah terjadwal. Baik ini. Ya. Nih. Tinggal pesertanya, jamaahnya ini. Kayaknya bertambah tapi ada yang berkurang. Ini. Juga selain peserta, mungkin ya kami pengen saya lihat di sini kan banyak dari akademisi yang mengisi kan itu. Biasanya pakai slide, pakai PPT, bisa jadi itu bisa diwajibkan atau setidaknya lebih disuruh untuk membuat slide. Nanti slide-nya bisa dibikin, dicetak kan 1 tahun, oh pengisinya seperti ini ya, itu bagus. Bisa jadi ilmu itu kadang-kalanya sewaktu ada sekolah misalnya atau murid sedang baca, oh bisa baca sedikit dapat ilmu kan, balighni walau ayah kan itu, walaupun 1 ayat saja itu bisa bermanfaat bagi murid-murid. Dan mungkin bisa dikembangkan lagi kan itu. Bisa jadi Tamasya ini sampai subuh. Ini kan sekolah kan sudah 5 hari kan itu. Nggih napa mboten? Enggak sampai hari Sabtu kan itu.
Sekarang kan hampir semua sekolah kan 5 hari. Oh, masih 6 hari ya. Ya, ini persiapan. Maksudnya persiapan kalau nantinya jadi 5 hari, ini kan bagus untuk anak didik kita atau anak-anak kita. Ya. Disuruh di rumah itu kan untuk bersosialisasi dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, ya, bahkan dikenalkan dengan organisasi kemasyarakatan misalnya, itu kan bagus. Ataupun dididik untuk kegiatan-kegiatan yang itu bisa menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dicanangkan Pak Syakir, ya. Jadi bisa jadi sampai subuh dibikin kegiatan, ada kemah di situ, itu kan menarik kan itu. Ya, subuh nanti ada tahajud bersama-sama sampai sholat subuh berjamaah. Kira-kira ini kan kemarin katanya hanya dibuat sholat waktu tamasya ini ya? Ya, duha sama kegiatan tamasya kan itu kan? Ya kan itu. Kalau lainnya kan tidak ada kegiatan, maksud saya itu kan juga bagus. Ya, bisa melatih untuk sholat tahajud, melatih untuk sholat subuh berjamaah. Man sholat subhi an jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka Allah akan menanggung apa yang menjadi tanggungan hidupnya kan itu. Semoga kita dimudahkan kan itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi masih syukur, ya, masih kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah kita mengucapkan sholawat, ya, kepada Nabi, ya, karena kita termasuk umatnya, dan semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa syafaat itu tidak hanya untuk kita saja, tapi syafaat itu turun sampai anak turun kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Sekali lagi, kadang-kalanya kita sudah taat yang luar biasa, anak kita kadang-kalanya kita enggan untuk mengajaknya, atau enggak enak rasanya untuk mengajak anak-anak kita. Ini alhamdulillah tamasya luar biasa mengajak anak-anaknya untuk ikut taklim, mengenalkan majelis taklim, ya. Jadi ini baik. Kadang-kadang kan masjid banyak yang seperti itu. Tidak boleh anak kecil itu masuk masjid, nanti ganggu sholatnya, rame, ya. Rame kan di rumah sepi, kecil tempatnya. Kalau masuk masjid kan luas. Makanya anak lari ke sana ke sini kan itu. Tapi perlu adanya treatment yang dilakukan oleh takmir kan itu. Oh, jangan dikumpulkan anak-anak kan itu, dibagi ini ayahnya, anaknya, terus bapaknya siapa gitu. Kalau dijejerkan semua pasti rame kan itu. Jadi itu treatment. Tapi jangan sampai anak itu tidak diperbolehkan masuk masjid. Justru malah tidak ada generasi selanjutnya. Anak kecil itu harus didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan taklim, karena salah satunya yang dirindukan surga nantinya yaitu adalah pada zaman akhir adalah orang pemuda yang dia hatinya tertaut dengan masjid kan itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kami pengen sharing mawon, ya, sharing saja, kami tidak ustadz kan itu, karena di brosurnya, flyernya tidak ada kata ustadz itu. Ya, tidak ada narasumber, tidak ada bersama itu. Jadi tamasya langsung kan itu. Ya, saling mengingatkan mawon gitu intinya. Kalau umat beragama atau kita sesama muslim, salah satunya adalah kita senantiasa saling menasihati satu sama lain. Saya hadir di sini mungkin akan saling bernasihat satu sama lain, mengingatkan, karena hidup kita itu perlu diingatkan oleh orang lain supaya kita jalannya itu benar. Bapak Ibu yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan kami sampaikan terkait hak-hak muslim atas muslim lainnya. Ini sebenarnya mudah, Bapak Ibu mungkin tahu semuanya terkait haknya, tapi mungkin kadang-kalanya lupa untuk melaksanakannya. Jadi untuk hak muslim atas muslim lainnya,
Ya, ini kayaknya kurang besar ya, banyak yang tidak lihat. Jadi disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ada 6, Bapak Ibu. Dikatakan hakul muslim alal muslim situn. Qila mahunna ya Rasulullah, qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atisa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahul Muslim. Ada 6 hak-hak muslim atas muslim lainnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada saudaranya secara muslim. Ya. Selamat datang Pak WR. Ya, ini belum ganti baju nih, masih dari kampus ya. Ini kalau agenda sekarang di kampus banyak sekali kegiatan. Mohon maaf nanti kalaupun ada yang kurang. Ya, jadi amanahnya banyak, disuruh borang, menyusun borang dan hal-hal yang lain lah. Kembali lagi ya. Jadi yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim. Ya, ini mudah kan Bapak Ibu? Sangat mudah. Ya, dan kadang-kalanya kita kayaknya apa ya, janggal di lapangan itu bertemu salam gitu masih kadang-kadang janggal. Sosial media juga seperti itu. Ya, YouTube kan orang jarang Assalamualaikum itu nggak ada. Ya. Langsung hai guys misalnya gitu. Hai bro misalnya gitu. Ya, ini yang dilakukan sekarang. Ya, kita yang tahu ya, kita sebagai orang muslim yang pertama kalau kita bertemu sesama muslim lainnya kita harus mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum Mas. Ya, matursun nih Mas. Nah, ini salam ya, harus mengucapkan salam ya. Bahkan di sosial media sekali lagi itu jarang orang yang mengucapkan salam. Ini kan berarti tanda-tanda akhir zaman. Hai guys, hai bro, ya, hai sis, ya, enggan untuk mengucapkan salam. Bahkan salamnya disingkat sekarang, ya, disingkat, ya. Generasi Gen Z kan itu sering menyingkat-nyingkat gitu. Kakak kelas jadi kakel. Nah, ini anak-anak jenengan yang sekolah di sini atau cutting. Nah, kalau di kampus kakak tingkat jadi cutting kan itu, ya. Wakil rektor jadi Pak WR gitu. Cuma Pak WR doang gitu. Lama-lama disingkat semua kan itu. Kadang-kalanya kita bingung, kita kan apalagi orang tua kita itu cutting itu apa, kakel itu apa kan itu. Tapi kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi era sekarang itu anak muda sekarang disingkat-singkat. Gitu. Salam rak gelem, bahkan masuk rumah kadang-kalanya naudzubillah anak-anak kita kadang susah. Nggih napa mboten? Ya, itu harus diingatkan. Ya, salah satu yang rizkinya biar tetap berjalan itu adalah orang masuk apapun ya, rumah kosong ya, ono gendruni misalnya. Itu juga mengucapkan salam. Ya. Minimal rumah kita itu masuk rumah itu harus mengucapkan salam. Ini harus diingatkan, dilatih Bapak Ibu, anak-anak kita untuk mengucapkan salam. Dan salam itu jangan sampai yang paling bagus itu bukan anak kecil ke orang tua, bukan. Tapi kata Nabi, yang paling cepat mengucapkan salam itulah orang yang paling bagus. Ya, yang mengucapkan salam itulah yang paling bagus. Yang pertama mengucapkan salam. Ya, kira-kira nang majelis iki yang pertama salam sopo gitu. Ya. MC ini mau. Ya, MC ini Pak Syakir ini. Ustadz Syakir, baru yang kedua saya kan itu kan. Ya.
Jadi yang paling bagus bukan karena jabatannya, bukan karena dia kecil atau dia besar, tapi yang pertama yang mengucapkan salam itu adalah ya yang paling dahulu, itu yang paling bagus. Maka kalau kita ketemu dengan kelompok misalnya, oh orang itu yang mengucapkan salam terlebih dahulu, itu bisa kita pastikan menurut Nabi itu adalah orang yang baik, orang yang mulia. Ya, jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah mengucapkan salam, ada memenuhi undangan nantinya ya. Tadi saya sampaikan Pak WR, jadi kalau bisa pemateri ini punya materi yang ditampilkan, syukur-syukur bisa di-print dan dijilid biar 1 tahun ke depan itu bisa dilihat. Oh, ini ceramahnya dari materinya dari pembicara A, B, C itu lebih bagus. Kemarin kan sudah dijadwal, bagus itu. Ya, ana fotone barang kan. Ya, kita tambahkan. Yang paling bagus adalah kita lebih inovasi kan itu. Jangan sampai kita sama seperti kemarin. Ya, ini kan bagus. Ya, sekali lagi yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya. Makna assalamualaikum adalah semoga engkau senantiasa berada dalam perlindungan Allah, atau semoga keselamatan dan keamanan selalu menyertai kita semua atau kamu kan itu. Dalam hadis disampaikan walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tsumma qala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Ya, yang artinya demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian ya hingga kalian saling mencintai. Kemudian Nabi bersabda, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Yaitu apa? Kata Nabi, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi Nabi menyampaikan, jadi kita tidak akan bisa masuk surga itu tanpa digondeli iman. Ya. Orang yang beriman pun ya tidak sempurna kalau tidak saling mencintai satu sama lain. Gimana caranya kita saling mencintai? Ya, saling mencintai bisa jadi dikasih gorengan, ya, kasih teh kan itu. Tapi kata Nabi, yang bisa memberikan rasa cinta dalam dirinya kepada orang lain adalah kita disuruh untuk menebarkan salam. Ya, jadi yang paling utama adalah kita disuruh menebarkan salam. Ya, ya bisa jadi dikai gorengan, ya, kai teh, ya, teh tulisannya tamasa misalnya kan itu. Ya, itu rasanya mungkin itu bisa, tapi kata Nabi yang paling bagus, yang paling utama adalah kita mengawali itu dengan menebarkan salam. Ketemu dengan salam. Itu yang pertama Bapak Ibu, mengucapkan salam. Sangat ringan sekali, sangat mudah sekali, tapi harus kita istiqomahkan ya. Jangan hanya ketemu Pak WR salam, tapi ketemu Mas Sakir ora salam kan misalnya. Ya, pilih-pilih ya. Ini semua harus kita kasih salam karena ini ada doa. Semoga engkau senantiasa berada dalam perlindungan Allah dimanapun kapanpun. Ora mung dino esok tok, wengi tok ndak, tapi salam itu kapanpun dimanapun engkau dalam lindungan Allah. Ya, ada hikayat Bapak Ibu. Jadi pada saat ada seorang santri itu kadang-kala ini ngaji kan ngantuk kan itu. Ya. Kalau ngaji jam semene orang ngantuk, ya saya bar maghrib ya menah dikai teh hangat. Ya, cocok beradus ya malah sengisi radus ngapunten Pak Wir. Ya.
Takutnya kalau pulang dulu nanti telat ya. Jadi ada seorang santri, ya maklum santri niku ngaji yo ngantuk turu wajar. Pasti ada yang seperti itu. Diajarkan terkait dengan hikmah salam. Dikatakan yainya bahwa ada keutamaan salam, yaitu merebut atau menyolong, katakanlah salam itu dibolehkan. Ya, nyolong salam ya cepet-cepetan itu dibolehkan. Yang paling boleh adalah nyolong salam. Ya. Karena ngantuk, santrinya krungune nyolong sandal kan itu. Ngomongin. Jadi keutamaan adalah orang muslim adalah nyolong sandal. Krungune santrine ya bar ngaji ya nggawa sandal akeh kan itu. Karena salam. Nggawa senape kan itu. Ya senelek ditinggal malah. Ya. Terus diprotes di sidang ya dari lurah pondok kan itu. Jadi sidang, loh kenapa kamu nyolong sandal kan itu? Tadi saya dengar bahwa keutamaan orang muslim adalah nyolong sandal. Ternyata adalah nyolong salam. Jadi nyolong salam niku boleh Bapak Ibu. Pada saat ada orang salam, misalnya kita dengar ada orang salam, ada orang yang mau bertamu ke rumahnya Pak WR misalnya. Ya, mau ngirim paket, dia salam misalnya. Ya ini tukang paket kira-kira ngucap salam nggak sekarang? Enggak ya? Nggak ada paket syar'i gitu ya? Paket gitu toh ya? Enggak. Assalamualaikum paket gitu enggak ada ya? Nah ini paling tidak ini kita harus ingatkan ya, mungkin saudara kita yang ngirim paket itu harus disuruh untuk salam lah paling tidak. Assalamualaikum paket gitu, bukan hanya paket ini. Nah, pada saat orang salam, maksudnya nyolong salam tadi, pada saat misalnya ada kurir memberikan salam, terus kita dengar misalnya pas lewat, itu bisa kita balik salamnya. Ya, misalnya assalamualaikum paket, waalaikumsalam, itu boleh. Ya, sebelum tuan rumahnya memberikan salam, itu boleh. Ya, jadi itu merupakan keutamaan kalau kita dengar, walaupun itu tidak disampaikan ke kita, maka kita pun kalau mendengarnya harus mengucapkan salam. Badan yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita disuruh untuk menyempurnakan iman kita dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan salam. Dari salam itu maka iman itu bertumbuh dengan kasih sayang, cinta. Ya, kalau orang yang sudah dicintai satu sama lain pasti dirindukan kedatangannya. Ya, dirindukan. Yang sering ngisi di sini misalnya, kok ceramahnya Pak siapa gitu, wah aku teko gitu. Ya, tadi juga saya posting di sosial media, yang tanya banyak ini, boleh ikut enggak umum? Boleh gitu. Ya, tapi mbok teko ora kan itu. Kayaknya yang datang hanya majelisnya ini kan itu. Tapi tentunya perlu kita publish ya, biar ini menjadi sarana dakwah kita, tidak hanya di majelis ini, bisa jadi itu bisa dilihat dari khalayak umum ya, karena ada sebagian teman juga seperti itu. Saya juga sering datang ke masjid ini ya, datangnya kalau ada dapat itu kaleng kurban itu loh, katanya seperti itu. Kalau ada yang kaleng kurban itu ya dapat ya kurbanmu ya. Ya, mungkin nanti perlu kalau ada pembagian mungkin banyak yang datang kan. Itu yang pertama Bapak Ibu, kita harus senantiasa mengucapkan salam kepada sesama muslim. Ya ini nggak jalan. Yang kedua adalah memenuhi undangan. Ya, jadi yang kedua hak-hak muslim satu dengan muslim yang lain
itu adalah memenuhi undangan. Salah satunya saya datang memenuhi undangan Pak Fakih misalnya seperti ini, itu undangan ya, disuruh untuk bersilaturahmi walaupun setahun sekali. Ini membanggakan bagi saya. Karena apa? Kalau saya lihat, kalau ya ini mungkin Bapak Ibu bisa lihatlah atau bisa menjalankan sendiri. Kegiatan pekerjaan kita itu banyak sekali kan itu. Ya, sibuk sekali kadang-kalanya kita. Tapi caranya apa? Untuk merefresh, untuk menyegarkan diri kita. Kalau menurut tuntunan Nabi, pada saat Nabi capek, maka Nabi mengucapkan kepada Bilal, "Arihni bisolah ya Bilal," kan itu. Jadi istirahatkanlah aku dengan sholat, wahai Bilal. Itu kata Nabi. Ya, disuruh untuk Nabi senang istirahatnya adalah dengan sholat. Maka kita bisa simpulkan selain sholat juga kita beribadah. Majelis taklim seperti ini kan sarana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini juga merupakan refreshing. Ya, pas judulita masa kan itu. Ini pas kalau disinkronkan dengan apa yang disampaikan Nabi. Ya, arihni bis sholah ya Bilal kan itu, disuruh untuk istirahatkanlah aku dengan sholat kan itu. Maka pas judulnya tamasa, mari kita bertamasa, refresh ria dengan penatnya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Ya, ono sing kerja bangunan, ya, ngangkati semen misalnya, ya, ada yang petani macul, daun, ngarit. Ya, jadi banyak sekali kegiatan. Yang pertama yang harus dilakukan kita adalah refresh. Salah satunya kita memenuhi undangan-undangan itu. Jadi banyak sekali undangan, apalagi ini undangan di 17 Agustus misalnya persiapan, gitu. Jadi sudah masuk di tanggal kedua ya. Ya, sudah pada ngecat, pasang umbul-umbul, lomba, ya, lomba balap karung, makan kerupuk, itu mengingatkan bahwa dulu para pejuang itu berjuang segitu perihnya sampai mengucurkan darah. Maka kita ada kegiatan seperti itu di kampus juga ada, ya. Kalau Pak WR sebagai tenis lapangan, ya. Kalau saya levelnya masih tenis meja Pak WR. Lapangannya masih kecil. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua memenuhi undangan seperti itu. Memenuhi undangan adalah salah satu bukti menunjukkan kecintaan kita kepada saudara sesama Muslim. Idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiga. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, yaitu acara, ya, maka hendaklah dia menghadirinya, diundang hadir. Ya, ini juga merupakan kedekatan kita sesama warga. Ojo terus video ormas, wakon, ya jangan sampai, ya, malah diuntungkan dengan tambal. Ya, tadi temanya konten tambal. Ya, tapi kita sesama Muslim, ya, kita harus satu, ya, diundang sana yang hadir untuk menjaga tali ukhuwah keislaman kita. Jangan sampai kita berbeda ormas malah kita berjaga, jangan sampai. Kita adalah sesama Muslim harus menjaga. Yang kedua adalah memenuhi undangan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menyampaikan nasihat. Ya, nasihat ini harus kita sampaikan. Ya, dikatakan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Kewajiban kita, ya, sesama Muslim itu
saling menasehati dan dalam kebenaran, dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya, ini penting. Kadang-kadangnya kita sesama muslim yang mengenai misalnya takbir, ya, takbir masjid dikritik jamaahnya, kadang-kadang mutung, ya, nesu-nesu, malah ragil imami, tinggal lu ganti masjid dia. Banyak terjadi seperti itu, ya, tidak sesuai dengan takbirnya, ya, pindah masjid. Kata ini, ya, orangnya ada di sini. Ya, kadang-kadang gitu di tempat-tempat itu banyak sekali jamaah tidak sesuai dengan takdirnya pindah masjid. Lihat kan, ya, jamaah di rumah, tidak jamaah di masjid. Kalau semua seperti itu justru malah akan merusak keimanan kita, ketakwaan kita. Ya sudah, istiqomahkan saja, kita sholat saja. Kalaupun tidak dijadikan panitia, tidak dijadikan pengurus takbir, ya kita jadi jamaah biasa. Tetap menjaga sholat kita secara berjamaah. Minimal adalah untuk anak kita, untuk istri kita, adalah untuk orang-orang di sekitar kita. Dakwah yang paling baik kan ya dakwah kita. Kalau bilisan bisa jadi rapi rumah oke kan, sopo tapi ngomong kan. Tapi kalau kita contohkan dengan adab kita, contohkan dengan diri kita, dengan kita bersolat jamaah, ya, syukur-syukur diingati tanggone ya jamaah, musik, ya ora apa-apa, bisa naik musik, ya ora apa-apa, terus ngajar, ya, ya jangan sampai apa-apa musik, kok malah sama, ya, naik dikai rezeki, mesti apa ya musik, dikai gorengan musik. Karena kita selalu ya musik. Maka kita dahulukan. Kalau sudah waktunya sholat, maka kita yang sering dinasehati, sering ketemu para ustaz, sering ketemu para kiai, ya kita yang mengajari itu minimal dengan hal kita, dengan tingkah laku kita untuk menuju ke masjid. Ajaklah anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak-anak kita susah, gak enak malah nyuruh anak ini malah gak enak, malah senang ceramah ini, anak ini malah kerja. Kadang kendalanya para ustadz itu, anak ini malah orang ngajari liani, tapi anak kita pun harus kita dengarkan. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita ingatkan, ya, anak kita, orang tua kita mungkin kalau kadang-kadangnya orang tua kita kan masih kejawen misalnya kan banyak, ya, masih jarang, masih diingatkan, ya, tapi jangan disengeni kan, disengeni malah diusir ke rumah, balik semangat, ya. Jadi menyampaikan nasihat. Terus yang keempat itu adalah mendoakan orang yang bersih, ya. Ini kadang-kadang sudah jaga orang yang mendoakan yang bersih itu didoakan. Ya, wajibnya adalah yang bersih itu mengucapkan hamdalah dulu baru kita jaga. Itu harusnya yang bersih harus mengucapkan hamdalah dulu, ya. Nanti baru kita jawab, ya, dan kita doakan. Ya, ini kan budaya-budaya orang muslim itu semakin kesini kadang-kadangnya semakin bergeser, ya, banyak sekali, terutama anak-anak muda kadang-kadangnya tidak dilatih itu, ya, karena jarang sekali yang mondok kadang seperti itu, ya, hanya sekolah formal saja dan sudah cakupannya tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu itu mungkin zaman kecil saya itu banyak sekali walaupun tidak mondok, banyak majelis-majelis ilmu seperti ini, ya, ngaji kitab, ya, terus ngaji Quran itu banyak. Sekarang kadang-kalanya adanya ya cuma di madrasah, di sekolah, TPG paling seperti itu, ya, di lingkup-lingkup masjid, lingkup-lingkup misalnya musola itu sudah jarang sekali mengadakan
ilmu seperti ini. Adanya ada sekolah-sekolah formal atau pondok pesantren. Nah, ini mungkin bisa digerakkan, ya, ada kegiatan kayaknya juga ada majelis-majelis Quran, itu juga bagus. Tidak hanya kita mendalami terkait dengan akidah, terkait dengan fikih misalnya, tapi kita pun juga diajari untuk melafalkan kalimat-kalimat yang benar. Syukur-syukur diajari Ustaz Syakir, ya, diajari misalnya bahasa Arab, nahwu, sorok misalnya, kan, itu juga bagus. Yang keempat tadi, ya, mendoakan orang yang bersih. Dalam baginda Nabi SAW, ya, beliau menyampaikan, idza atisahakum falyaqul alhamdulillah, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa'idha qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jika salah seorang di antara kalian bersih, hendaklah membaca hamdalah. Kalau kita bersih, kita membaca hamdalah. Kayak ini banyak, karena musimnya pilek, betul. Ya, perubahan cuaca, panas dingin, yang paginya panas banget, malamnya dingin, kan, atau hujan. Itu biasanya banyak yang pilek, ya, banyak yang bersih. Maka ini kita mengingatkan untuk yang bersih mengucap hamdalah, dan saudara atau temannya hendak mengatakan kepadanya yarhamukallah. Jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan yarhamukallah, maka hendaklah kita mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ini perlu kita istiqomahkan, kita implementasikan, ya, kita dawamkan biar kita bisa dilihat anak-anak kita minimalnya itu bisa melakukan apa yang menjadi hak-hak kita muslim satu dengan muslim yang lain. Yang kelima adalah menjenguk ketika sakit. Ya, wonten sing sakit ini. Boleh ya? Nah, wonten dijenguk mawon. Ya, ini adalah kewajiban kita. Kalaupun ada yang sakit, mari kita jenguk. Menurut tuntunan Nabi, pada saat Nabi menjenguk orang yang sakit, ya, beliau menyampaikan kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu, apa yang kamu rasakan. Ya, syukur-syukur ditambahi sombayar orang, mereka sombayar tak tambahi. Ya, kalau gue orang itu tak kayak ya, cuma tak kotor, ya, ini keadaanmu, ya, saya nak dulu, ya, wes tak balik sih ya, nanti aku kopi. Ya, salah satu selain kita datang menjenguk, yaitu sebagai support kita sesama muslim, juga pun kita bantu. Biasanya katakan orang yang sakit pun perlu obat, perlu tambahan gizinya mungkin, makanya sunahnya ya dua bekal apa buah, seperti gorengan, malah tambah hilang patut. Syukur-syukur kita bisa mendoakan, ya, Allahumma rabban nas bil ba'sasfi antas syafi la syafi illa antas syifa la yughadiru syafi. Ya, kita doakan, ya, orang yang sakit, ya, selain kita menanyakan kondisinya, maka kita disuruh untuk mendoakannya. Itu adalah sebaik-baik yang tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam adalah mengantarkan dan mengiringi jenazah ketika meninggal. Ini yang terakhir. Jadi kita disuruh untuk mengantarkan dan mengiringi jenazah ketika meninggal. Ya, kadang-kadang gini, Bapak Ibu, orang atau saudara kita yang meninggal malah kita lebih takut. Ya, orang-orang sebelum ada, ya, melu ngangkat ragilem, ya, melu ngedusi orang ngedusi ragilem. Wadi ini yang terjadi, ya, justru kita harus menghormati orang yang meninggal, kita hormati, ya. Jadi kita harus, kalau nggak ada yang berani, ya kita harus maju, ya. Orang sebelumnya kali ya kita pegang, ya, mandikan, ya.
Malah alhamdulillah kalau di tempat-tempat lain itu malah yang ngadusi malah perempuan, padahal itu jenazah laki-laki. Semuanya mau wedok jadi. Ada kemarin cerita seperti itu, karena nggak ada yang berani. Ini alhamdulillah. Ya, jadi mungkin kita yang tahu sekali lagi jangan sampai kita ketakutan itu, takut tetangga kita meninggal, ya, takut nanti meninggal, takut apa, ya, jangan sampai seperti itu. Karena dikatakan ya orang yang mengantarkan jenazah itu akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud, ya, dikatakan dalam hadisnya Marittaba janazah al-muslimun imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yaqrubu min dafniha fa innahu yarji'u bi qiraini kullu qiratin ismu jabalin mawqut wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qira. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan bidadari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, lalu ia tetap berada di dekatnya hingga mensolatkan dan selesai dari pemakamannya, maka ia akan pulang membawa 2 qiraat pahala. 1 qiraatnya seperti gunung Uhud, dan barang siapa mensolatkannya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang membawa 1 qiraat. Kalau kita mengantarkannya sholat sampai di pemakaman mendapat 2 qiraat, 1 qiraat sebanding dengan gunung Uhud. Jangan kita bayangkan sekali lagi ini kayak apa, tapi kita rasa senangnya aja, penghormatannya aja kepada saudara kita sesama muslim. Jangan lihat pahalanya, ya, lihat pahalanya gede, pulang-pulang kaboten, ya, kaboten gunung Uhud, ya, itu enggak. Tapi kita ikhlaskan diri kita, ini adalah saudara kita yang tadinya ikut jamaah bareng-bareng menghidupkan tamasa, mangan gorengan bareng, ya, tahun kemarin ada, ya kan, ada yang meninggal tadi, ya. Itu yang muda menutupi sofnya, ya, sholatkan seperti itu, ya. Yang tadinya di sop depan, anaknya itu menutupi sofnya bapaknya. Ada gitu, bapaknya sholat, anaknya rapi tok, bapaknya tinggal, gimana